Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut. Adik-adik sekalian, hadirin rahimakumullah. Maulid adalah salah satu wujud cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sabda Rasulullah, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, nanti laksana lambaian tangan menjadi teman Rasulullah nanti di surga. Mudah-mudahan kita menjadi temannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cinta. Saya berbicara cinta dulu. Ada dia biar tahu hakikat cinta secara etimolog. Cinta adalah anugerah yang perlu dipelihara untuk menopang pilar kesuksesan dalam meraih cita-cita kebahagiaan. Cinta begitu mempesona, cinta begitu agung, cinta begitu indah. Satu contoh kecil misalnya, seorang laki-laki bila diajak senyum oleh seorang wanita yang cantik, mungkin dalam hatinya akan berkata, senyummu bukan menyelesaikan permasalahan, justru senyummu malah menambah permasalahan. Atau sebaliknya, seorang wanita kalau diajak senyum seorang wanita yang cantik, apabila seorang laki-laki apabila senyum oleh seorang wanita, seorang wanita apabila diajak senyum oleh seorang laki-laki yang ganteng kayak saya gitu loh. Well, kudu pede atuh balurah. Mungkin dalam hatinya akan berkata, senyummu selalu menusuk kolbu, tatkala aku merindukanmu, sehingga keluarlah kata-kata yang terindah. Permata, kembang permata, dibawa di hari Minggu. Kalau cinta, bilang cinta, abang selalu setia menunggu. Dijawab oleh sang kekasih, merpati, burung merpati, merpati hinggap di kayu. Aku pun selalu menanti, mau bilang, mending eteh jawabannya kalau seperti itu, akan tetapi kalau jawabannya seperti ini, merpati, burung merpati, merpati hinggap di dada, tak sudi, aku tak sudi, cium saja bibir kuda. Maka kita bagi dalam cinta ini yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita sebagai pencinta baginda Rasulullah. 1. Cinta kepada Allah. 2. Cinta kepada Rasulullah. 3. Cinta kepada ibu bapak. 4. Cinta kepada guru. 5. Cinta tanah air. Ini rumus. Pertama, cinta kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian, maka selalu ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cinta kepada Rasul. Adik-adik, cinta kepada Rasul itu harus seperti orang yang kasmaran. Tahu orang yang kasmaran? Tahu orang yang kabung bulangan? Kalau orang kabung bulangan teh, kalau kata orang itu mah ya, kata teh Epita Mala begini, kalau orang yang kasmaran itu, mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh kasihku, aku rindu padamu. Itu kasmaran. Kalau kata orang yang orang Karawang, kalau kata orang India, orang yang kasmaran itu begini, on saiba, ateraham misanam, tai kucing arasem. Kalau kata orang Karawang, orang yang kasmaran itu begini, neng, jung nang tung asal lajung, brailung pangasau cewang, nang kupen asal luhur, nangkar kasana penyakit asa gigirin jauh dia tidak tiba tak berengan lebih tak rasa kahir dekat kagiran dan bagi bau kertarawe, kalirkan ke guramkan ke bogok kai pipai ala kasih ala saya dua anu deno kan lemah dulu pakai nol panon dari kadian, aduh ala iya, ya lah, itulah orang cinta. Jadi bagaimana cara cinta kepada Rasul? Man ahabba syai'an katsara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu banyak diceritakannya, dengan senantiasa baca sholawat. Silakan dimanapun Anda berada. Kasih tahu ibu bapak kita, Bu, lagi apapun kita baca sholawat. Kasih tahu bapak kita, Pak, lagi ngapain pun juga harus baca sholawat. Bapak lagi di sawah, lagi nyangkul, coba sambil nyangkul baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana hebat. Adik-adik lagi olahraga, mau main poli, erek nyemes. Allah sholli ala Allah, bergopleng nyemes. Ibu-ibu lagi nyuci, kenapa tidak sambil baca sholawat?
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Cucian bersih dapat pahala, betul tidak? Ibu lagi nyuci beras, adik-adik lagi nyuci beras, berisikan. Kenapa tidak sambil baca sholawat berisikan? Berkibarlah bendera. Baca sholawat. Apalagi ibu-ibu lagi nyusuin anak, biasa kalau lagi netain anak, ibu biasa sembari nangtung hari awewe mani petik kodok lo buria. Coba anak digendong sambil baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa billana ma madha ya wasi'al karami. Insyaallah akan diperoleh anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal. Ini mana tain anak bukannya baca sholawat parang hari ringan ding lagu mana nyeri teing apakah salaki sok ieu aing ini tisu kurunyung teh subuh aduh layang tega teh teing nyeri eta mah beurah diubaran kajen tutumpuran pae kita panasaran pengora kene eta penguran can batian pegeras serakeun talak tilu sakalian. Kata anak yang disusui koma jadi gila. Yang penting kita selalu baca sholat. Tapi ingat deh, karena hidup dengan ilmu mudah, hidup dengan seni indah, hidup dengan agama terarah, pakai seni. Sok baca sholawat paling hebat nih, kayak syair-syair pakai seni. Makanya jangan terlalu fanatik sama seni, karena hidup dengan seni indah. Coba baca sholawat pakai seni, ayo sama-sama. Salatullah ala Taha salatullah ala Yasin. Enak tidak? Enak tidak? Sok baca sholawat itu pakai seni, isi terpercaya. Cobaan kita salatullah salam bolong lah. Alhamdulillah Rasulillah ibalas salamullah ala Yasin Habibillah. Nah mau ngena-ngena tuh. Ya kan? Coba ganti lagi lagamnya. Salatullah salam ala Taha salatullah ala Yasin. Langsung dijawab. Susahnya kalau patah hati. Atuh sing kompak atuh di backing vokal langsung nyambung. Menyelamat hati. Agak dalam tuh nyambung. Susahnya kalau patah hati. Gimana obat hendak dicari. Kadang sampai lupa gosok. Rasanya sih pengen bunuh diri. Salatullah salam ala Taha salatullah ala Yasin. Lanjut. Enaknya jadi laki-laki lebih bebas dalam milih istri, sekalipun dia aki. Sekarang nikah besok langsung. Astagfirullahaladzim. Kata si Eteh calik pang payuna ngajawab pang tarikna salah dia jawab. Lain sekarang nikah besok langsung mati atuh ce. Sekarang nikah besok langsung mandi. Ya langsung. Baca salawat. Ini salah satu wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kedua, cinta kepada ibu bapak. Dalam surat dikatakan dalam surat Al-Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu
Dan aku wasiatkan kepada manusia, hendaklah berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya lah yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Jadi ibu kita melahirkan kita itu dengan susah payah, keluh kesah resah dan gelisah, taruhannya nyawa. Jangankan melahirkan, baru mengandungnya saja. Coba kita lihat wanita yang sedang hamil, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, perut mulai muntah-muntah, 4 bulan, 5 bulan dada, mulai sesak, 8 bulan, 9 bulan, baju mulai sempit, dilihat dari depan persis kelapa doyong, dilihat dari belakang persis tentara pikul drum band, dilihat dari pinggir persis sedar gulung, pipi merah, kaki membengkak, mata kunang-kunang, bibir pecah-pecah, gak jelas rasa. Maka yang paling utama ketika Rasul sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, siapa yang paling aku cintai selain daripada yang pernah ummuka, ibumu sampai 3 kali kita harus menghormati ibu, maka summa abuka, maka terus bapakmu. Itu cinta. Yang ketiga, kita harus rumus kita agar dia sukses, senantiasa cinta guru. Makanya saya berpesan kepada adik semuanya, don't forget for al-musyrafah for long time. Well, janganlah kau melupakan dasar guru kita. Makanya pepatah, jangan melupakan guru kita. Sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, jikalau Anda melupakan jasa guru yang memberikan ilmu dasar kepada kita, maka dicabutlah segera keberkahannya. Makanya pepatah mengatakan di doa 3 serangkai, guru ratu wong atua karok, lain gurunya tuh murid dalam gegaro. Nih, makanya pepatah mengatakan kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lamun guru nak kiih na bari nangtung, murid nama lulup leheung, lamun murid lalaki kumaha awewe ge leheung, lamun budak kumaha lamun kolot. Pan beda, kalau orang wibis kolotnya wibis budak mah, wibis budak mah pan di sana teh Sprite. Wibis kolot mah pan di sana teh Coca-Cola. Ngomong geus kolot pisan mah kasyawah. Kacicing sia budak ieu belah. Well, geus lah. Yang ketiga, cinta tanah air. Maka apapun kita selalu berpikir orang yang terbaik, bangsa yang baik adalah bangsa yang selalu pikir bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini. Sedangkan bangsa yang buruk, dia selalu berpikir dalam pikirannya apa yang akan kita dapat dari bangsa dan negeri ini. Sehingga kalau hurleletak kehadap ditinca, itu adalah membuat dolim terhadap orang lain. Ini kita jadikan contoh akhlak Rasulullah. Yang kedua, jikalau kita mempola akhlak Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah sukses dalam segala hal? Karena Rasulullah pandai menentukan pilihan, adik. Ini yang paling penting. Kita tentukan pilihan kita, mau sukses, mau gagal, mau berhasil, mau tidak, mau kaya, mau miskin, itu pilihan. Akan tetapi semuanya harus dilalui dengan cara step by step, dari zero, dari nol. Zaman sekarang itu pengennya yang instan-instan saja, pengennya yang gampang-gampang saja, pengen yang kompas, jalan singkat, nggak mau berjuang dengan keras. Betul tidak? Pengen yang gampang-gampang, pengen hati tenang, hidup senang, umur panjang, duit banyak, rezeki kompak, jabatan tinggi, bisnis tidak rugi, jogging tiap pagi, penampilan menarik, baju nyentrik, mobil antik, istri cantik, pakai listrik, bulu mata jentik, mata nyala pakai listrik, hidung jongkok pakai jangkrik, rumah resik dihiasi pernak-pernik, perabotan unik, datang tamu tidak malu, ada orang tenang, tetangga senang, utang lunas, cicilan tuntas, deposit berkeliaran, tanah di mana-mana, saham pun ada, semua orang menghormati, semua orang menghargai, semua orang angkat topik, mau kopi tinggal tepuk tangan, kopi muncul, mau kue tinggal pesen kue datang sendiri, badan ngerasa sakit tinggal hubungi dokter perut saya kembung, ya masuk anjing kali pak, dokter datang sendiri ya. Tapi ingat, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, semewah apapun, glamor apapun kehidupan kita, maka kita akan dihantui dengan rasa takut. Halo, ada yang penakut di sini? Ada yang penakut di sini? Ulah borangan. Kita harus berani karena benar. Karena semuanya itu rumus di dunia ini berikan takut. Coba, pejabat takut turun dari jabatannya, pegawai takut dimutasi, bawahan takut dipecat, atasan takut di demo, yang gendut takut kurus, yang kurus takut gendut, yang kaya takut miskin, yang miskin takut MSA alias miskin abadi, yang sehat takut sakit, yang sakit takut mati, yang mati takut apa? Ayo ya, saya tanya, yang mati takutnya apa? Hah?
takut dikubur. Yang mati mah atuh takutnya yang hidup. Sok aprok kurang jeung mayit di leuweung ceureun mayit tuh lupa urang lupa. Punya mobil takut dicuri, punya rumah terus selalu resah, punya gudang selalu bimbang, punya pacar takut disambar orang, punya istri takut ditinggal, punya suami takut suaminya kawin lagi. Betul tidak? Takut, maka hindari rasa takut. Kita harus berani, kita harus selalu berani ada di garda terdepan untuk menegakkan fisabilillah, kebenaran menegakkan agama Allah Subhanahu. Yang selanjutnya, kalau kita pengen sukses mencontoh Rasul, kenapa Rasulullah sukses dalam membina umat, membina bangsa, membina keluarga? Karena Rasulullah selalu percaya diri. Halo, Anda tidak mungkin bisa sukses kalau tanpa ada kepercayaan diri. Ingat, percaya diri adalah merupakan suatu anugerah yang perlu dipelihara untuk menopang pilar kesuksesan dalam meraih cita-cita kebahagiaan. Percaya diri berbeda jauh dengan sikap angkuh yang termasuk sikap tercela. Bedanya adalah kalau percaya diri dilatar belakangi oleh kepercayaan akan kemampuan diri untuk mengemban tugas dan mengembangkan bakat dan memperbaiki kesiapannya. Coba kalau ada datang ke kantor atau datang ke undangan atau datang kemana saja dengan wajah cerah, baju bersih, sepatu mengkilap, pakai jas, dilapisi dengan jas, sepatu mengkilap, berhabil naik jas, turun di mobil mewah, ditutupkan pantok, gablok. Kan mobil asal bagus mas suaranya begitu ya, gablok. Beda dejek mobil butut, mobil butut mah juga nanti kekehet biruan. Kita harus percaya diri. Coba kalau kita datang ke kantor atau datang ke undangan, rambut kusut, badan kumal, baju robek, celana dekil, udah gitu bau 7 mulut lagi, topi nyerong, pipi gosong, bulu hidung nongkrong, ketek bolong, pusar bodong, kulit belang, dihiasi dengan penampakan penjualan bekas bisul yang hitam legam kebiru-biruan, yang diukir dengan kurap dan panu, nomor sepatu besar sebelah, yang satu nomornya 42, yang satu nomornya 45. Lidahnya keluar, pikirnya ngajak ketawa, giliran berjalan teh bersuara pacok. Kenapa? Karena tidak ada kepercayaan dalam diri kita, banyak kelemahan dalam diri kita, kita tidak mampu. Maka kita harus mampu menjadi tampil yang terbaik. Itu percaya diri adalah yang menopang pilar kesuksesan dalam meraih kebahagiaan. Alhamdulillah. Yang keempat, kalau kita mensukses, kenapa Rasulullah sukses dalam membina umat, membina bangsa, membina keluarga? Karena Rasulullah adalah sosok manusia yang senantiasa abdan syakura, hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Karena hidup ini akan diuji, hidup ini akan dicoba. Tidak ada seorang yang lepas dari para cobaan, tidak ada seorang pun yang lepas dari ujian. Satu contoh misalnya, pagi-pagi hujan gerimis rintik-rintik, di 8 ditambah 11, tidak ada makanan, tidak ada beras, perut keroncongan, tadanya lapar telah melanda, suaranya kuruyuk-kuruyuk bagi saudara sedang berkas, stok makanan raib dimakan tikus, nasi gak ada, beras gak punya, mau ngutang sudah tidak ada yang mau percaya, karena kebiasaan giliran ngutang semangatnya sempat ngemat 45, giliran bayar bagai pasien sedang diinfus, anak rewel ditambah sakit-sakitan yang kecil, cacingan, yang tengah korengan, yang sulung, bisulan, ibunya ceking, neneknya TBC, kakeknya lemah jantung, dia sendiri terjangkit penyakit gula darah, komplikasi dengan ambeien, punya tetangga cerewetnya minta ampun, setiap pagi berkicau bagi burung kutilang, RT nagih PBB, ronda minta bayaran, cicilan motor nunggak 3 bulan sudah tidak membayar. Buset, itu masalah. Akan tetapi segala sesuatu permasalahan kalau dijadikan masalah, itu masalah. Indeed we have difficulty in our life is relative. The common rejected all problem can be solved, but whether it is greed or not. You know? You know? Dengar bilang baik. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Dan hidup kita akan diuji. Akan tetapi ketika Allah memberikan kepercayaan kepada kita, serba ada, serba komplit, serba mewah, segala kapangi, rumah, megah mobil, mewah harta, berlimpah istri, solihah anak, ramah suami, lincah bapaknya, pemurah pergi ke Mekah beli sajadah, dikasih ke maijah, naik gajah jatuh ke tanah sawah, aduh Allah, alhamdulillah, tapi tak apa-apa, dia tertawa malah dia bilang dadah. Tapi kalau kita diberikan ujian oleh Allah dengan segala kesulitan, itu yang netai semplak, nincak semplak, mundur kena, maju pun kena, hidup punya duit, rezeki, pailit, usaha, werit, masalah, rumit, ruang gerak, kesempit, mertua, pelit, istri, sulit, anak sakit, yang satu kejepit, yang kecil dicubit, yang gede mau merit, akhirnya kredit, motor kredit, mobil kredit, baju kredit, panci kredit, sendok kredit, utang pun melilit, datanglah penyakit serba komplit, makan pahit, minum pahit, gigi sakit, mata bintit, perut buncit, nyawa pun pamit, amit-amit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sampai mati tidak akan terasa nikmatnya hidup ini, yang akan terasa keluh kesah resah dan gelisah. Makanya apapun yang diberikan Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, kita syukuri apa adanya. Karena Rasulullah salah satu di antaranya abdan syakura, hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Yang kelima, kenapa Rasulullah sukses dalam umat membina bangsa berkeluarga? Karena Rasulullah tiada hari tanpa Al-Quran. Saya mau tanya, adik-adik suka baca Quran tidak? Betul tidak bohong? Siap kalau dites? Coba saya tes, saya awali. Nih Pak Ujang, saya akan tes ini. Coba sama-sama ikuti ya. Saya awali, adik-adik di akhir dia dijawab. Siap? Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, Pak Ujang pinter ya, ahli surga semuanya. Hijidai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Subhanallah, al-musarrafah gitu loh. Hijidai. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa fal-jajirati jajra fal-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Allah. Di alam rambut. Anyar. Aduh beres ya. Cik atuh ya terus gini. Haradang. Tuh harapa. Maka dianjur kata Allah. Pakara umat tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Mampu 3 juz semalam. Continue, jangan sampai putus, insyaallah hidup itu berkah. Aduh, Kak Haji, siapa tinggal 3 juz mah gak kuat. 2 juz, usahakan semalam. Anda sukses, yakin. Siap 2 juz? Aduh, kepanjangan 1 juz. 1 juz juga saya mah berat, gak kuat semalam. Setengah juz kayak panjang teuing. 3 surat. Atau 3 surat kayak memang kuat 3 ayat. 3 ayat juga saya mah sibuk seayat, usahakan bangun tidur buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Tutup besok lagi. Besok buka lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Tutup lagi. 7 malam tamat Fatihah. Undang tetangga, potong ayam, potong kambing. Akan yuk ngumpul di rumah saya. Mau ngapain? Mau hatam apa? Hatam Fatihah. Aduh, Kak Haji, saya mah pengen baca Al-Quran. Misalkan orang yang ngomong begini, tapi saya mah gak bisa bacanya. Gampang. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, baca saja, latihan saja di rumah. Aduh, saya mah belajar ke Pak Ustadz, saya mah malu. Udah tua. Gampang Ibu, kalau tidak ada gurunya, buka saja Quran. Bagaimana caranya? Buka ulah asa-asa. Kumaha carana? Gampang, sebut saja nama-nama para artis. Kasih contoh. Misalkan kita belum bisa baca Al-Quran. Ada yang belum bisa baca Quran, belum bisa huruf. Orang hayang latihan Quran, buka we Quran. Kumaha cara ulah asa, buka keleuweung ke latihan beuki. Wa idza rayani wa muqsin alatas wa ikafauji wa marisaha. Tuh, sarua. Masih kurang, tambahin lagi. Wa ayu ajhari watukul arwana wasule prikitiu. Jangan dibikin sulit hidup ini, permudahlah hidup ini. Aduh, Kak Haji, saya mengucapin huruf-hurufnya gak bisa fasih. Ganti latihan dengan bahasa kita. Contoh huruf fa ini. Papa pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan fatatnya emfotat. Aduh, huruf o, huruf sod susah kan diganti dengan bahasa kita. Toto to so begini. Beli balsa
so sama sot pakai sampai minumnya teh botol sos. Aduh, Coca-Cola sulit ke haji, ganti dengan bahasa kita. Contoh Coca-Cola. Orang Batak kok pinggir bilik kok pakai batik kok bentak kok sampai batuk hingga botak. Yang penting berarti Al-Quran, jangan dipersulit, permudahlah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu wahyu Allah yang agung, punten Pak Agung. Nupiru suci, dibersihkan. Al-Quran mengandung unsur seni. Seni mana yang paling hebat bisa menandingi Al-Quran? Sok paling jago puisi karya Khairil Anwar. Sentuhnya luar biasa. Kalau dibanding dengan gaya Al-Quran kecil. Tidak ada yang bisa yang puisi Khairil Anwar mah asal punggu belu kali kurang. Kira orang urutan puisi Khairil Anwarnya kusuda judulna kulub hui. Itu puisi ya. Urutan Khairil Anwar ya. Kulub hui. Tuh, saya aja. Kadaharan aki-aki matak batuk liang bujur, mata goy curungan, tengah peting jumplang jempling kuring nyaring tedaik cicing si horeng teh yang ngalahirkeun. Duh sarua-nya gog cinegog di WC nu jangkung tihangna ada borosot kucuprak kejebur. Oh kekasihku, selamat tinggal sayang, tetaplah di alam sana disantong para gurame yang setia menemani ibu. Bye-bye. Tapi turutan Quran Allah Fatu bisuratim min mithli. Silakan kamu datangkan satu surat pun atau satu ayat pun sebisil Al-Quran, semuanya tidak ada yang mampu bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Makanya kapanpun, dimanapun, misalkan budayakan lisan kita harus selalu tidak jadi lebih fasih dengan Al-Quran, harus selalu membaca Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, untuk ini karena memang saya masih ditunggu, masih kejar perjalanan masih jauh, saya pernah menunggu ke Serang Banten. Mudah-mudahan didoakan di perjalanannya, amin ya rabbal alamin. Kira-kira 10 menit kita muhasabah dulu ya. Semoga berdoa siapapun kalian, dimanapun kalian, mudah-mudahan sukses semuanya, segalanya. Mudah-mudahan anak yang tazlimul khair alal walidai, anak yang berikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Yuk kita doakan sama-sama. Pada kesempatan ini ada kalanya kita harus bercanda, ada kalanya harus tertawa. Kita saat ini munajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang penuh barokah ini, insyaallah doa kita makbulah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama beristighfar semuanya sambil nanti ditutup dengan doa. Dan tidak lupa sahabat sebang kalian, pada saat ini agar kita disterilkan dari segala dosa dan noda, pada saat kita berdoa bayangkan wajah kepada kedua orang tua kita. Kalau yang sudah tidak ada, maka bayangkanlah langkahnya, bayangkan ceritanya, bayangkan perilakunya. Mohon ampunlah kepada Allah jika kita pernah melotot kepada orang tua. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita pernah membentak orang tua. Mohon ampunlah kepada Allah jika kita pernah ketika orang tua menyuruh kita mengeles dengan alasan sibuk dan repot. Itu adalah dosa besar bagi kita yang akan menghambat terhadap makbulahnya doa, dikabulnya doa. Maka pada kesempatan ini mohon ampunlah kepada Allah jika kita pernah durhaka kepada orang tua. Karena mau tidak mau, diakui ataupun tidak diakui, disadari ataupun tidak, kita bisa sukses seperti ini adalah berkah wasilah kedua orang tua kita. Maka bayangkan sekali ini wajahnya, semua siapapun pasti memiliki orang tua. Bayangkan wajahnya, bayangkan ceritanya yang masih ada ataupun yang sudah pergi. Insya Allah itu akan mengurangi segala dosa-dosa kita. Yuk sebelum kita berdoa sama-sama kita beristighfar, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah ya ilahi, ampuni kami dari kesalahan, dari kekhilafan, dari kezaliman, dari kejahatan yang menyesatkan. Astagfirullah Rabbal Astaghfirullah
Ya ilahi, tunjukkan kami jalan kebenaran, tempatkan kami dalam kemuliaan, tabahkanlah kami dalam cobaan, ikhlaskanlah kami dalam pengorbanan. Astaghfirullah, astaghfirullah namun tak berdaya, tiada upaya, apalagi pada orang tua hamba yang selalu durhaka, sakit di hatinya yang membuat luka selama-lamanya. Astagfirullah, baraya, astagfirullah minal. Ketika orang tua membutuhkan kami, kami sering menghindari dengan alasan banyak kesibukan yang pada akhirnya kami menjengkelkan. Astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Padahal kami tahu dia keluh kesah membesarkan hamba dengan susah payah, tak mengenal lesu, tak mengenal lelah, dihadapi dengan sabar dan tabah, sekalipun dirinya harus bersimbah darah. Astagfirullah, baraya, astagfirullah minal. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, alhamdulillah hamdan na'imin, alhamdulillah wa hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, saat ini kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, mempelai mahabbah kepada baginda Rasulullah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa-dosa guru-guru kami, juga dosa-dosa kami kepada istri kami, dosa-dosa kami kepada suami kami, dosa-dosa kami kepada anak-anak kami. Ya Rabb, saat ini kami masih dapat menikmati suasana hidup yang sangat indah. Saat ini kami masih dapat menikmati suasana canda, ria, suka, riang, senang, riang, dan gembira. Walau senantiasa kami sering lalai dalam menjalankan tugas dan perintah-Mu ya Rabb, walau senantiasa kami selalu maksiat kepadamu ya Rabb, namun tak tahu lagi kapankah Engkau memanggil kami. Mungkin tahun ini, mungkin bulan ini, mungkin minggu ini, atau bolehlah jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir bagi kami untuk berada di alam dunia yang fana ini ya Rabb.
Ya Rob, saat ini kami masih bisa bernapas, saat ini mata kami masih bisa melihat, telinga kami masih bisa mendengar, kaki kami masih bisa berdiri dengan tegak. Namun bolehlah jadi esok atau lusa badan kami akan terbujur kaku, mulut membisu dan darah pun membeku. Bolehlah jadi esok hari kalau kami akan diantar oleh saudara-saudara kami, oleh ibu bapak kami, oleh tetangga-tetangga kami, oleh sahabat-sahabat kami akan diantar masuk ke liang lahat yang sangat gelap dan mendebarkan. Ya Rob, kami tak sanggup masuk ke lubang kubur yang seperti itu kalau tidak ada ridho dan pertolonganmu ya Rob. Bukankah telah engkau perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati kecuali mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Baginda Ali pun bersabda, tamamun nikmah al-mautu al-iman wal Islam, sempurna-sempurna nikmat Allah membawa iman dan Islam. Oleh karenanya, imankanlah kami ya Allah, Islamkanlah kami ya Allah, jadikanlah kami mautnya maut para syuhada, jadikanlah kami mautnya maut para salihin, jadikanlah kami mautnya maut husnul khatimah. Ya ilahana ya Rabbana, kabulkanlah segala doa-doa kami. Wabil khusus jamaah yang hadir di sini, siapapun orangnya, dimanapun orangnya, apapun profesinya. Bagi saudara-saudara kita yang sedang berdagang, semoga untungkanlah dalam perdagangannya. Bagi saudara-saudara kita yang sedang bertani, untungkanlah dalam pertaniannya. Bagi saudara-saudara kita yang sedang bekerja, sedang memetik karir, sedang belajar, mudahkanlah segala urusannya. Bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, angkatlah musibahnya dan berikan ketabahan, kesabaran, ketawakalan dalam hatinya. Bagi saudara-saudara kita yang diberikan ujian dan cobaan oleh berbagai penyakit, angkatlah segala penyakitnya, karena segala penyakit berasal dari engkau akan dicabut pula oleh engkau ya Rabb. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma anta akramu min kulli karimin wa azwadu min kulli zawadin wa akhfadu min kulli hafidin wa arhamu min kulli rahimin wa altafu min kulli latifin. Ultufina ya latif an tusakhirana ma yaqdi hajatina. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa latiful khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabat Radio Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah mau idoh di Maidoh yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat berkenan di hati dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya permata kembang permata ada di kota. Maksud hati yang terus berkata, waktu jualah yang memisahkan kita. Beli virus di Madinah, beli topi di Cipaganti. Pantang terus janganlah pindah, tentunya hanya di MNC TV selalu di hati. Sekian demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa yuk. Ongeng.